Halo, perkenalkan saya Niko Pantoy, salah satu relawan dari komunitas Taman Bacaan Masyarakat Lentera Talangsuko atau lebih dikenal dengan TPM Lentera Talangsuko di Kabupaten Malang. Dan kali ini saya akan membagikan satu inovasi produk yang akan didasarkan di Telkom Sustainable dengan tema eco produk. Nah, apa sih produknya? Jadi, produknya adalah namanya Eco Enzyme. Nah, Eco Enzyme sendiri adalah produk fermentasi yang berasal dari limbah sampah organik, khususnya pada kulit buah seperti kulit buah nanas, melon, semangka, dan sebagainya. Jadi, kulit buah yang teksturnya lembut dan tidak keras ya, seperti kulit buah salak, durian, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih proses pembuatannya? Jadi proses pembuatan ekoenzim sendiri adalah memanfaatkan mikroorganisme alami yang mana bermanfaat membantu menguraikan organik sehingga menjadi enzim aktif yang bersifat antibakterial dan sebagai pembersih. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya cara membuatnya? Jadi di sini ada 4 langkah. Yang pertama adalah pengumpulan dan seleksi. Jadi sampah kulit buah itu akan dikumpulkan dan diseleksi yang segar-segar saja. Karena kenapa? Karena agar terhindar dari bakteri yang menempel pada kulit buah. Nah, yang kedua adalah pencampuran. Nah, di sini setelah kulit buah diseleksi, kulit buah akan dipotong-potong menjadi dadu dan alat memotongnya itu harus steril ya, karena akan terhindar dari karat ataupun bakteri yang akan menempel pada kulit buah tersebut. Nah, setelah itu dicampur dengan komposisi air dan gula. Nah, komposisi ini harus pada takarannya. Misalkan kita akan membuat sebanyak 3 kilo sampah kulit buah tersebut, dan berarti komposisinya adalah 10 liter air dan 100 gram gula merah. Nah, di situ gula merahnya dicacah dulu ya. Setelah itu dicampur, dimasukkan ke dalam bak atau ke dalam botol lainnya. Nah, di situ baknya harus steril juga karena agar terhindar dari bakterial yang menempel. Baknya bisa menggunakan bak yang sudah pakai, yang penting itu baknya bersih. Nah, setelah itu yang ketiga adalah proses fermentasi. Kita di sini membutuhkan waktu selama 3 sampai 6 bulan. Dan yang keempat adalah proses pengemasan nih. Nah, setelah difermentasi di dalam tabung bak yang kedap udara tadi sebelumnya. Nah, di sini adalah pengemasan. Kita bisa boleh buka dan dikemas sehingga nantinya bisa didistribusikan kepada masyarakat dan bisa digunakan. Nah, apa sih manfaat dari ekoenzim ini? Manfaatnya banyak ya. Nah, masyarakat di Desa Talangsuko sendiri sudah membuktikannya. Dan meskipun ini belum BPOM, ekoenzim sendiri juga tidak memiliki efek samping karena ini juga sudah dibuktikan oleh masyarakat di Desa Talangsuko. Nah, apa saja ini kegunaannya? Yang pertama itu bisa diaplikasikan ke kulit. Jika ada luka bisa untuk sebagai pengobatan, terus panu, dasar air dan lain sebagainya. Dan ini juga ekoenzim ini bisa dijadikan minyak urut nih, minyak pijat. Terus juga bahkan juga bisa diaplikasikan ke dalam masker ini, masker wajah jika ekoenzim ini sudah difermentasi selama 6 bulan. Dan yang kedua bisa diaplikasikan ke tumbuhan sebagai pupuk agar buah dari tumbuhan yang dihasilkan itu menjadi berkualitas. Dan yang ketiga bisa diaplikasikan kepada hewan nih seperti kucing. Nah, biasanya kulit kucing kan borokan. Nah, di situ bisa dijadikan obat untuk kulit kucing, untuk menyembuhkan kulit kucing. Dan masih banyak lagi seperti bisa dibuat cuci piring, bisa dibuat ngepel, bisa dibuat membersihkan jendela dan lain sebagainya, dan ini semuanya tidak memiliki efek samping. Nah, kami harap inovasi ekoenzim ini bisa berkontribusi dalam mengurangi populasi dari limbah sampah organik yang berlebih di kalangan masyarakat Indonesia, dan menjadi kebiasaan kalau ekoenzim ini sampah limbah organik ini bisa dimanfaatkan untuk kegunaan yang digunakan untuk kegunaan untuk obat dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk manusia, hewan, tumbuhan, bahkan lingkungan.
Nah, dan meskipun pembuatan eco-engine ini tergolong sangat murah, nah jika kami mendapatkan bantuan dana sebesar 15 juta, kami akan manfaatkan dana tersebut untuk bersosialisasi tidak hanya di Kota Malang, tetapi di kota-kota sebelah seperti Kota Banyuwangi, Jember, Sidoarjo, ataupun Lumajang. Nah, di situ kita akan sosialisasikan eco-enzim ini untuk membantu mengurangi populasi sampah organik, dan juga ketika misalkan sisa pendanaannya akan digunakan untuk dialokasikan untuk pembelian barang-barang yang lebih steril khusus untuk pembuatan eco-enzim ini seperti pisau, bak, dan gula dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika dana masih sisa, maka kami akan alokasikan dana tersebut untuk kegiatan lain di TBM Lentera Talang Suko untuk menunjang kreativitas dan inovatif di masyarakat desa tersebut. Gitu. Jadi begitu yang kami harapkan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali.